Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu silahkan duduk terlebih dahulu. Terima kasih. Ini Bu, Gus Iminnya lagi keluar sebentar, lagi sibuk. Oh ya? Sibuk nyari suara yang hilang. Ya. Kan mumpung beliau belum ada ini Bu, saya pengen nanya ke Ibu gitu, kan tamu. Jadi Islam itu kan sebetulnya rahmah lil alamin, sejahtera, baik gitu, mengademkan. Gimana kalau misalkan ada seorang ustadz, seorang kiai atau seorang yang punya ilmu tapi menyampaikan Islam itu dengan penuh ketakutan gitu, seakan-akan Islam ini menakutkan gitu. Padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Asmaul Husnanya itu ada ini assalamualaikum, dari kata assalamualaikum. Lagi diskusi apa ini? Ini Gus, kan biar saya nggak bikin pusing Gus sendiri, saya bikin pusing Ibu Ustadzah gitu. Apa tadi? Soal apa tadi? Biar menyebarkan Islam dengan kedamaian, bukan dengan ketakutan begitu. Oh, dengan amarah ya. Dengan menyebarkan Islam dengan amarah. Ya, itu tentu menarik sekali, dan seperti yang sedang kita kaji menyangkut asma-asma Allah. Salah satu asma Allah yang harus terus kita ingat adalah As-Salam. Sama. As-Salam itu zat yang maha memberi kesejahteraan dan keselamatan. Menarik nih, mumpung ada Ustadzah Hajah Nuryati Murtado. Kita sapa dulu pemirsa untuk kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV, kembali bersama saya dan Bobby dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Terima kasih Ustadzah Nuryati Murtado. Pemirsa, beliau adalah Ketua Umum Harokah Majelis Taklim yang akan membersamai kajian Asmaul Husna pada hari ini. Seperti yang menjadi diskusi Bobby dan Ustadzah tadi soal pentingnya As-Salam, pentingnya Allah yang maha memberi keselamatan dan kesejahteraan bagi terwujudnya tatanan kemasyarakatan yang tentram, damai, yang penuh dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Bagaimana Ustadzah makna As-Salam sesungguhnya? Ya. As-Salam itu adalah salah satu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang cantik dan luar biasa, sifat Allah, yaitu dengan makna bahwa As-Salam itu maknanya yang memberi keselamatan. Allah yang memberikan keselamatan kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini. Baik keselamatan terhindarnya dari azab, dari siksa, dari malapetaka, dan dari hal-hal yang tercela. Yang memberi keselamatan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya ketika kita zikir setelah sholat, ya Bobby mungkin sering baca dan pemirsa juga semua sering baca. Ketika selesai sholat ada zikir Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya ada yang lebih panjang, ada yang sampai tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Ini bahwa kita menyandarkan diri dan meyakini bahwa Allah lah yang punya hak mutlak memberi keselamatan kepada hambanya dan seluruh makhluknya di alam ini. Nah, kemudian As-Salam berikutnya, ini saya baca di dalam bukunya Muhammad Ismail Al-Umrani, dalam buku Ta'aruf Cinta, bahwa As-Salam itu adalah ungkapan doa kita untuk Allah selalu menjaga kita. Allah memberikan keselamatan dan keamanan kepada kita. Ini makanya ketika kita tahu bahwa As-Salam itu adalah salah satu sifat Allah, Asmaul Husna, tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita diperintahkan oleh Allah
oleh Nabi Muhammad adalah absus salam, menyebarkan salam, ya, dengan ucapan apa, Bobi? Assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Nah, kemudian kita juga konteksnya dengan bahwa assalam itu dengan assalamualaikum itu antara asma Allah, ya, sifatnya Allah dengan salamnya itu dengan kemanusiaan di dunia ini. Ini sepertinya hampir bersamaan walaupun maknanya berbeda. Assalam, kita dalam keseharian kita bilang ma'assalamah, ya, semoga keselamatan itu bersama kita, bahwa kita kepingin juga Allah bersama kita memberikan keselamatan. Nah, dalam keseharian Nabi kita Muhammad SAW juga memerintahkan kepada kita, absus salam, hendaklah engkau tebarkan salam. Nih, yuk sama-sama kita aplikasikan ajaran Nabi kita Muhammad SAW atau sunnah Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Nabi Muhammad dalam sabdanya menyampaikan bahwa seorang Muslim itu masuk surga sehingga dia beriman kepada Allah. Maksudnya tanpa iman dia nggak bisa masuk surga. Nah, kemudian dia juga tidak termasuk orang yang beriman kalau tidak saling mengasihi, saling mencintai. Kemudian Nabi bilang dalam sabdanya, maukah kamu aku tunjukkan jalan menuju surganya Allah? Kuatnya iman kamu. Apa kata Nabi? Absus salam, tebarkan salam. Nah, jadi dengan siapapun, kalaupun kita udah ketemu sama seorang ini, kemudian terhalang dengan apa dinding, kita juga dianjurkan lagi untuk memberi salam. Nah, jadi praktek assalam selain menyebarkan rasa damai, rasa keselamatan, juga menyampaikan salam kepada secara lisan kepada sesama kita, menimbulkan tahabu, untuk menimbulkan rasa ketenangan dan keselamatan di antara kita. Sebelum lanjut, kita jeda sejenak. Para pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Assalam, zat yang maha memberi keselamatan dan kesejahteraan. Dalam peran kita sebagai makhluk tentu berusaha memiliki akhlak, memiliki karakter, menuju karakter assalam, karakter yang diteladankan Allah sebagai zat yang memberikan keselamatan. Tentu seperti yang Ustazah tadi sampaikan, diawali dengan praktek untuk memberikan salam secara lisan, praktek secara penyebaran rasa aman dengan memberi salam, assalamualaikum. Apalagi Ustazah yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim dan muslimah di dalam memegang teguh perintah assalam ini? Ya, ini akan menumbuhkan rasa cinta di antara kita, kasih sayang, dan menjauhkan dari rasa kebencian, dan akan menimbulkan keharmonisan dalam berhubungan antara sesama manusia. Nah, kemudian Bobi juga perlu ketahui dan pemirsa bahwa orang yang memberi salam itu dapat pahala 90. Banyak ya, Bob. Kita lagi hidup di dunia, lagi memperbanyak bekal kita untuk kembali kepada Allah dengan amal-amalan yang kita lakukan di dunia. Nah, ketahui bahwa 90 yang assalamualaikum, apalagi dengan senyum. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika lahu shadaqah. Lu dapat berapa tuh? Ya, jawab beri salamnya aja udah dapat 90, kemudian dengan senyum juga merupakan sedekah kita. Kemudian yang menjawab salam itu dapat pahala 10. Ya, 10. Yang nggak dapat
yang nggak jawab. Ya, assalamualaikum. Aku bilang gitu sama Bobby. Bilang, ibu. Nggak jawab waalaikumsalam. Itu tidak dapat pahala, bahkan akan mendapatkan dosa. Karena menjawab salam itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, kalau ada salah satu di antara kita udah jawab, berarti gugur kewajiban kita, tidak berdosa. Tapi kalau semuanya nggak jawab, berarti semuanya berdosa. Nah, kemudian assalam itu juga di samping memberi kedamaian, kecintaan di antara kita, dan kita betul-betul menjadi orang yang taat kepada Allah, bahwa kita mengimani bahwa zat yang memberikan keselamatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi kita bilang Allahumma antas salam wa minkas salam, hanya kita berfokus tertuju minta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gimana kalau misalkan ada ustadz, orang berilmu yang menyampaikan Islam itu dengan amarah gitu, lebih menakut-nakutkan, padahal banyak sekali di situ keberkahan dari surga, terus kesejahteraan dalam surga, itu gimana Ibu? Ya. Ya, tidak bisa dipungkiri fenomena yang ada di tengah masyarakat kita. Ada di antaranya saudara-saudara kita yang berperilaku seperti itu. Kita tahu bahwa mereka itu banyak hal yang menyebabkan mereka berperilaku seperti itu. Di antaranya pemahaman agama yang kurang benar, kemudian adanya kondisi lingkungan yang tidak baik, kemudian ada lagi yang berfaham radikal dan apa lagi, Bang Muhaimin? Radikal dan adu domba. Bisa dengan adu domba dan lain sebagainya. Ini yang kita sayangkan, padahal kita mengetahui bersama bahwa kita menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Ya, dengan konteks bahwa menjadi khalifah adalah orang-orang yang menjadi pemimpin di muka bumi ini dan menebarkan keselamatan, keamanan untuk yang berada di bumi ini. Kemudian juga kita punya prinsip dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ya, memberikan rahmat ke seluruh alam. Jadi kepada siapapun dia, apalagi sesama orang Islam, dengan orang non-muslim pun Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menjaga keamanan agar kehidupan di dunia ini terjalin dengan baik. Ya, dengan assalam ini maka sebetulnya paling pokok adalah bahwa fondasi keagamaan kita adalah keselamatan dan ketentraman. Sehingga kalau ada konflik, kalau ada perpecahan, justru bukan menjadi pemanas dan pengadu domba. Karena itu spirit assalam adalah melahirkan satu semangat untuk menyatukan, membersamakan, menguatkan satu dengan yang lain dalam barisan kedamaian dan ketentraman. Karena itu assalam sebagai zat yang maha menyelamatkan, memberi ruang kepada kita untuk memohon kepadanya agar kita semua tetap istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah kedamaian dan ketentraman. Tetaplah bersama kita dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Amin. Terima kasih pemirsa, tetap setia bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Selain praktek mengucapkan salam kepada sesama di sekitar kita dan menjawab salam dengan waalaikumsalam, tentu kita terus harus memupuk keyakinan dan peran kita sebagai orang-orang yang terus istiqomah mengumandangkan kemaha salaman Allah, kemaha pemberi keselamatan Allah kepada kita semua. Tentu dengan berbagai praktek kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana Ustazah agar umat Islam ini benar-benar bisa menjalankan
kewajiban sebagai umat Islam yang menyebarkan rasa keselamatan dan ketentraman. Ya, Bapak Muhaimin dan Bobi, bahwa cara kita memberikan kedamaian dan keselamatan untuk masyarakat seluas-luasnya adalah dengan cara kita menjaga keamanan, menjaga keselamatan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita. Nah, kemudian kita juga memberikan keamanan dan keselamatan, tidak berbuat sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain. Yang usaha-usaha kita bagaimana kita mendamaikan, dan juga bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat as-salam, dan kita juga harus meneladani sifat as-salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keberadaan kita, dengan membawa keamanan, keselamatan untuk masyarakat seluas-luasnya, insya Allah itu merupakan tanda-tanda keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau ada konflik, kalau ada pertengkaran, maka sebagai seorang muslim dan muslimah harus punya feeling untuk terus mendamaikan. Bukan menjadi pemanas atau kompor dalam ancaman konflik dan perpecahan. Kita tidak melarang perdebatan, perbedaan pandangan, perbedaan pola dan cara berpikir itu boleh. Tetapi yang terus kita usahakan adalah agar tidak terjadi permusuhan dan perpecahan. Nah, dengan spirit as-salam ini, kita semua tentu memiliki kewajiban untuk menjadi bagian dari yang menyatukan seluruh perpecahan, konflik yang ada di antara sesama warga bangsa, bahkan seluruh warga dunia. Ya. Oleh karena itu, misi perdamaian adalah misi agama yang tidak lepas dari misi kemanusiaan kita. As-salam menyadarkan kita bagaimana Allah akan terus membersamai kita dalam keselamatan di tengah berbagai tantangan dan kesulitan hidup kita. Yakin dan optimis di tengah sulitnya berbagai persoalan kita, agar kita lepas dari musibah, agar kita lepas dari seluruh problematika yang rumit di kehidupan kita, maka kita tidak boleh lepas dari zikir kita, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Asma Allah yang maha memberi keselamatan dan kesejahteraan adalah keyakinan bahwa di tengah berbagai tantangan kesulitan kita, di tengah kegentingan, ancaman dan problematika yang kita hadapi, ancaman musibah, ancaman kecelakaan, ancaman hidup dalam berbagai tekanan, maka hendaknya kita terus tidak pernah lelah menyebut ya salam, menyebut dan memanggil zat yang maha memberi keselamatan dan kesejahteraan. Insya Allah dengan kesadaran dan keyakinan itu, kita akan senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah. Di sisi yang lain, sebagai makhluk yang takwa, kita dituntut untuk berikhtiar melaksanakan praktek kehidupan as-salam, mengikuti zat Allah yang maha menyelamatkan, yaitu kita menjadi penengah, juru damai, penyelamat, menghindar dari perpecahan dan permusuhan, bukan menjadi pengompor dan menimbulkan perpecahan dan kehancuran. Praktek akhlak as-salam ini salah satunya adalah bagaimana agar seluruh umat Islam ini adalah bagian utama dari arus yang menenteramkan, bagian dari arus utama yang menjadi juru kemanusiaan dan perdamaian. Sehingga insya Allah apabila terdapat konflik, pertentangan, perpecahan, maka semua di antara kita berbondong-bondong menjadi perekat solusi
yang mendamaikan satu dengan yang lain. Islam tidak melarang perbedaan pandangan, tidak melarang perbedaan pendapat, bahkan memahami perbedaan tafsir. Oleh karena itu, di tengah tantangan yang tidak mudah dalam menjaga perdamaian ini, mari kita senantiasa berikhtiar menjadi bagian dari akhlak as-salam. Semoga Allah senantiasa memberikan ketentraman, keselamatan, dan kesejahteraan kepada kita semua. Terima kasih Ustadzah Nuryati telah membersamai kita. Terima kasih para pemirsa, tetap bersama Asmaul Husna bersama saya Muhaimin Iskandar dan Bobby. Sampai jumpa di Asmaul Husna berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, Bobby. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.